Halo Kabuters dimanapun kalian berada. Gimana? Dompet aman? Skip dulu film thriller, horor, fantasi, romance, serta jajarannya, karena kali ini kita bakal enjoy-enjoyan aja dengan film action Bad Boys for Life. Ini merupakan serial ketiga di mana seri pertama rilis pada tahun 1995 serta seri kedua pada tahun 2003. Masih dibintangi oleh aktor papan atas semacam Will Smith dan Martin Lawrence, film ini selalu sukses dan memuaskan para pecinta film action di seluruh muka bumi. Langsung aja kita ke filmnya, let's begin! Adegan awal, kita langsung diperlihatkan aksi kejar-kejaran antara polisi lalu lintas dengan Mike dan Lucas yang menggunakan mobil sport terbaru Carrera 4S. Sama halnya seperti film Bad Boys sebelum-sebelumnya, Mike dan Lucas selalu membuat onar di setiap kemunculannya. Lalu lintas di kota Miami menjadi kacau karena aksi ugal-ugalan mereka. Hingga sampailah mereka pada sebuah rumah sakit dan ternyata seluruh aksi gilanya tadi hanya untuk melihat cucu Lucas yang baru saja lahir. Film pun dimulai. Scenes berpindah ke penjara Santa Maria, Meksiko. Seorang napi wanita bernama Isabel Aretas sedang melakukan percobaan melarikan diri dengan membunuh serta mengelabui para sipir penjara. Sudah ada pria misterius yang membantu aksinya, yang tak lain adalah anaknya sendiri, Armando. Ayah Armando adalah bandar narkoba terbesar di Meksiko yang sudah tewas di penjara beberapa tahun lalu. Isabel dan anaknya sedang merencanakan aksi balas dendam pada semua orang yang terlibat atas penangkapan suaminya, termasuk Mike. Dimulai dari mencari uang jutaan dolar peninggalan ayahnya, merekrut beberapa gangster untuk dijadikan anak buahnya. Lalu kembali diperlihatkan Mike dan Lucas yang sedang santai di sebuah bar bersama Rita. Rita juga merupakan polisi seperti Mike dan Lucas. Dia adalah ketua divisi intelijen yang dinamakan Ammo. Mike dan Lucas kembali bertingkah konyol. Mereka taruhan dengan balapan lari di pinggir jalan, sampai tiba-tiba pengendara motor menembak Mike hingga membuatnya sekarat. Mike ditembak dengan senjata P90 dengan peluru subsonik hasil modifikasi. Bagi yang suka main PUBG ataupun Point Blank pasti sudah paham betapa kerasnya tembak P90 ini. Isabel melarang Armando untuk membunuh Mike sebelum target-target lainnya mati, sehingga mental Mike akan hancur dan mati dengan penuh siksaan. Mulai dari jaksa penuntut umum, hari demi hari berlalu. Mike yang koma di rumah sakit sudah terlihat sehat di acara pernikahan anak Lucas. Tunggu, udah serumah, udah punya anak, baru nikah. Ah, sudahlah, sat. Mike meminta izin kepada kaptennya untuk menangkap pelaku, namun ditolak sang kapten dan lebih memilih menyerahkan kasus ini kepada Ammo. Kemudian Mike menemui partnernya Lucas dan mengajaknya mencari si pelaku misterius tersebut. Akan tetapi, Lucas menolak dan mengatakan kalau dia ingin pensiun. No, Mike. Armando mengetahui kalau Mike masih hidup. Kemudian, dia memancing perhatian kepolisian dengan mengunggah video penembakan malam itu. Hal tersebut membuat Mike makin kesal. Namun, Rita muncul dan mengatakan kalau kasus itu biar dia aja yang ngurus. Namanya juga anak nakal, mana mungkin bisa dicegah. Mike memutuskan untuk menyelidiki kasus tersebut sendirian. Sementara Opa Lucas terlihat sedang joget santuy menikmati hidup bersama keluarganya. Dimulai dengan menghampiri salah satu anggota gangster Miami untuk mencari info lebih lanjut. Diketahui bahwa peluru subsonik itu berasal dari Booker Gracie. Mike langsung menyampaikan informasi penting tersebut pada kaptennya. Kemudian sang kapten mengizinkan Mike untuk bergabung dengan Rita dalam operasi Ammo. Namun, perannya hanyalah sebatas konsultan dan dilarang melakukan tindakan-tindakan gila. Mike sedikit meremehkan sistem kerja Ammo yang terlihat seperti permainan anak-anak baginya. Ammo menggunakan drone yang sudah dimodifikasi untuk mengintai tempat di mana akan terjadi proses jual beli peluru. Namun dengan pengalamannya, Mike menyadari kalau akan terjadi kerusuhan, bukan transaksi jual beli.
Tak ingin kehilangan targetnya, Mike langsung pergi menyelinap ke dalam. Namun sayang, setelah kejadian itu, Booker tewas di tempat. Tiba-tiba, Lucas dihubungi oleh Remy yang merupakan gangster dan meminta perlindungan darinya karena ia merasa diburu oleh Armando. Sedangkan Mike dimarahi oleh kapten dan kru Amo lainnya karena tindakan cerobohnya tadi yang membuat misi gagal. Mike menjawab ajakan Lucas untuk bersama-sama pergi menemui Remy, namun sudah terlambat. Lagi-lagi, Mike dengan sembrono langsung pergi ke atas dan baku hantam dengan Armando. Mike sempat sedikit melihat wajah Armando di balik helm, akan tetapi Armando berhasil menghajar Mike dan melarikan diri. Isabel kembali mengingatkan anaknya untuk tidak membunuh Mike sebelum target-target yang lain dibereskan terlebih dulu. Keesokan harinya, Armando membunuh kapten dengan sniper dari salah satu lantai gedung. Kapten pun akhirnya Lucas dan Mike memutuskan untuk bersatu kembali menuntaskan kasus ini. Sementara Isabel sudah mengizinkan anaknya untuk membunuh Mike. Tim Amo melacak sosial media Booker dan menemukan sang pemesan peluru, yaitu Zuelo. Kemudian, mereka semua melakukan penyamaran untuk menangkap Zuelo di sebuah bar. Setelah menemukan Zuelo dengan scan pemindah wajah, mereka berniat meringkus Zuelo saat itu juga. Namun, Zuelo menyadari ada yang aneh dan berhasil kabur keluar serta menelpon Armando. Mike dan Lucas dengan sigap langsung mengejar Zuelo dan berhasil menjatuhkannya. Namun saat hendak membawanya pergi, anak buah Armando tiba dan menyerang mereka. Untungnya tim Amo datang tepat waktu. Baku tembak pun kembali terjadi. Di tengah keributan itu, Zuelo berhasil kabur. Mike dan Lucas sontak mengejarnya dengan sebuah motor. Para gangster pun juga ikut mengejar dari belakang. Terjadi aksi baku tembak di sepanjang jalan kota Miami. Namun, tiba-tiba Armando muncul dengan helikopternya dan menembak Mike dari atas. Mike berhasil menyusul Zuelo yang menaiki tangga helikopter. Armando malah menembak jatuh Zuelo dan berkata, "Hasta el fuego." Dari bawah, Lucas menembaki helikopter tersebut sehingga Mike dapat selamat dari Armando. Mike meminta David untuk menyadap HP milik Zuelo yang ia rampas tadi. Ia berusaha mencari informasi tentang pelakunya, Isabel Aretas. Tiba-tiba, Isabel mengirim pesan pada Mike lewat HP Zuelo tadi. Mike terlihat galau dan menceritakan semuanya pada Lucas bahwa sang pelaku tersebut ternyata adalah anaknya. Di mana 20 tahun yang lalu, Mike sedang menjalani misi rahasia menangkap gembong narkoba terbesar di Meksiko, yaitu Isabel dan suaminya. Saat itu, Mike menyamar menjadi sopir pribadi dan jatuh cinta pada Isabel. Namun, tugas harus dilaksanakan hingga Isabel dan suaminya dijebloskan Mike ke penjara. Ternyata, Isabel hamil hasil perselingkuhannya dengan Mike dan melahirkan di penjara. Mike yang merasa bersalah diam-diam pergi sendiri ke Meksiko untuk menyelesaikan masalahnya. Namun, sebagai sahabat, tentu saja Lucas tidak akan tinggal diam dan mengikuti Mike. Isabel mengajak Mike bertemu ke kastilnya. Namun, ternyata pasukan Amo juga datang ke Meksiko untuk membantu Mike. Mereka menyusun strategi untuk melindungi Mike serta menangkap Isabel. Monitoring all channels inside, jamming everything outside in case they're running. Akhirnya mereka pun bertemu. Mereka sedikit bernostalgia mengenang masa-masa indah dulu. Eits, tapi nggak ada adegan mantap-mantap ya.
Sadar ada yang aneh, Isabel berhasil memutus komunikasi tim Amo. Lucas mencoba menyusul Mike ke dalam kastil. Namun sayang, Armando muncul dan berhasil menodong Lucas dari belakang. Sampai akhirnya tim Amo ikut masuk ke dalam kastil. Pertempuran pun kembali terjadi. Mike dan tim Amo berhasil menguasai pertempuran dan membunuh para gangster sehingga hanya menyisakan Isabel dan Armando. Lucas berhasil menembak pilot sehingga helikopter pun terjatuh. Antara Mike dan Armando mengatakan, Armando, you're my son. Armando tentu tidak percaya dan terus mengajar Mike. Kemudian dia bertanya pada ibunya tentang kebenaran itu. Dan ketika hendak menembak Mike, Rita muncul di momen yang tepat. Isabel pun tewas. Sedangkan Lucas, Mike, dan Armando berhasil keluar dengan selamat. Misi selesai dan mereka berpesta ria merayakan keberhasilan Rita promosi menjadi kapten. Mike dan Lucas sepakat untuk pensiun dan hidup bahagia bersama keluarganya masing-masing.